Kenalkan diri kita, siapa nama kita. Terus kemudian jangan lupa identitas pasiennya kita pastikan, pasien yang kita mau rawat tuh betul pasien yang sesuai gitu ya. Bisa kita tanyakan, misal Bapak boleh saya tahu nama dan usianya Pak gitu ya, untuk memastikan bahwa kalau misalnya kadang-kadang gini, kalau pasiennya sadar ya, terus kita nggak nanya, misalnya kita cuma ngecek aja gelang pasien, takutnya oh bapak dengan bapak M ya misalnya, usianya sekian, terus pasiennya nggak ngeh atau lagi ngelamun misalnya ya, iya aja misalnya. Nah khawatirnya seperti itu, jadi mendingan kita konfirmasi aja nama sama usianya, langsung kita tanyain ke pasiennya untuk identifikasi identitasnya. Terus kemudian udah kita pastikan betul, baru kita jelaskan tujuannya. Tujuannya apa dari perawatan luka ini? Satu, untuk mencegah infeksi. Dua, untuk mempercepat penyembuhan luka ya, itu tujuannya. Sesudah kita menjelaskan tujuan, kita jelaskan prosedurnya secara singkat ya. Jadi nanti saya akan melakukan penggantian merawat luka Bapak. Yang pertama, balutan Bapak, balutan yang lama akan dilepas gitu ya. Terus kemudian nanti luka Bapak akan dicuci, dibersihkan gitu ya. Terus kemudian dibalut lagi dengan balutan yang baru gitu. Nah itu mungkin Pak prosedurnya. Nanti itu lamanya sekitar 10 sampai 15 menit ya. Gimana Bapak, apa Bapak sudah siap gitu ya. Terus kalau misalnya pasiennya sudah siap, nah baru kita dekatkan alat-alatnya ya. Udah cuci tangan gitu ya, cuci tangan 6 langkah ya. Cuci tangan 6 langkah, terus kemudian kita menggunakan handscoon bersih. Begitu selesai menggunakan handscoon bersih ya, kita jangan dulu ke pasiennya, lagi ke alat lagi gitu ya. Jadi gitu ya, siapin alat, komunikasi dengan pasien, cuci tangan, siapin apa yang ada di dalam bak steril ya. Ini jangan ditelungkupin ya, jadi dia posisinya begini. Biasanya kalau di rumah sakit ada apa yang bawah ya, bisa kita simpan di sini, jadi jangan di kasur pasien. Ini apa yang kita siapkan, segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam bak steril ya, jadi biar nggak bolak-balik kerjanya. Ini ya kasanya, kalau kemarin teman-temannya pada ngitungin kasanya kemarin tuh, jadi kalau nggak salah sekitar 14-an lah kita butuh ya. Harusnya nggak boleh ya, nggak boleh nyentuh ini. Kemudian apa lagi kita butuhkan? Cairan ya, karena kan kalau kita udah pakai handphone steril nggak bisa pegang botolnya ya, jadi kita siapkan juga NaCl-nya, NaCl murni sama yang NaCl campur dengan betadine. Ini ya. Terus kemudian nanti betadine di pre-memory aja ya, biar kasarnya nggak cepat kotor. Terus ini juga nggak kotor ke penfomnya. Yang penting Anda verbalkan aja, dituangkan si betadine-nya. Udah kita tutup. Lalu kita ke pasien lagi ya, pasien lagi ya, pasang selang. Terus kemudian didekatkan dua bengkoknya. Ini apa lagi? Kita buka balutan yang lama ya. Kita buka balutan yang lama sambil kita melakukan pengkajian terkait jumlah eksudat ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan si balutannya itu sudah kotor ya, terus kemudian ada warna juga biasanya ya, kotor, misalkan entah itu berwarna hijau atau kuning misalnya karena eksudat yang purulen ya. Terus kemudian dia basah, terlihat gitu ya, basah atau lembab, kemungkinan berarti jumlah eksudatnya banyak ya. Bisa jadi si kasa yang tadi udah kita siapkan juga butuh lebih banyak ya, jadi
di awal pada saat kita persiapan KASA, kita juga mempertimbangkan saat kita melihat kondisi balutan pasien yang lama gitu ya, basah apa enggak. Terus kemudian bau, kita bisa mengkaji bau ya, adanya tercium bau atau enggak. Kalau bau artinya apa? Dari luka ada bau, Infeksi. Enggak selalu infeksi, jadi yang pasti dia itu sudah terpapar mikroorganisme. Jadi kita memastikannya dia sudah terinfeksi atau belum pada saat kita cuci ya, si lukanya itu udah kita cuci dengan antiseptik tentunya ya. Jadi kalau luka bau, kita cuci dengan antiseptik. Begitu dia sudah dicuci dengan antiseptik, baunya hilang, artinya dia belum terinfeksi lukanya, tapi hanya terpapar mikroorganisme. Tapi kalau misalnya sudah dicuci dengan antiseptik, si lukanya masih berbau gitu ya. Nah, kemungkinan memang apalagi disertai dengan purulen ya, dengan eksudat yang banyak ya, tentu sudah infeksi ya. Jadi bau, eksudatnya udah banyak, ya kemungkinan infeksi lukanya. Tuh, udah ya. Terus kemudian kita membuka balutan yang lama. Ini bengkok alat ya. Biasanya pakai lisol ya kalau bengkok alat ya. Iya. Di itunya. Kalau di perawatan luka yang lain disertai juga ya berarti lisolnya, masukin ke itu ya, persiapannya. Ya udah nggak apa-apa, nanti biar sama ya sama perawatan luka yang lain, biar nggak Anda bingung gitu ininya. Nanti kita masukin aja berarti ya di list itu. Ini kalau ada yang takutnya eksudat yang mengering ya, dia suka nempel ke kulit, itu jangan kita paksa buka, jadi kita basahi dengan NaCl, dilembabkan ya. Ini nggak usah kita buka dulu ya. Kemarin temannya tuh sempat kita pengennya mempertahankan si handstone tuh tetap steril lama ya, maksudnya sterilnya nggak cepet ini. Jadi bisa pada saat kita sudah buka gulungan perban yang lama, boleh kita bagi dua. Pengkajian tuh ada inspeksi, ada palpasi kan ya. Ya. Di inspeksinya nanti, jadi kita sesudah kita buka gulungan, kita palpasi dulu apa yang kita perhatikan yang kita kaji. Satu, adanya kan biasanya kalau tanda-tanda infeksi adanya peningkatan suhu ya, ya kalor ya. Jadi kita rasakan ada peningkatan suhu enggak, tapi kita nggak boleh buka-buka ini dulu ya, dan tidak boleh menyentuh area yang lukanya, celah lukanya. Jadi kita palpasi area sekitar luka gitu ya, ada peningkatan suhu atau tidak. Terus apalagi yang kita perhatikan pada saat palpasi? Krepitasi ya, kita rasakan ada krek-krek biasanya gitu ya, ada berarti ada celah udara ya. Nah, adanya krepitasi enggak? Biasanya kalau misalnya pasien yang mengalami osteomielitis atau kompresi sindrom kompartemen ya, sindrom kompartemen biasanya suka ada tuh krepitasi ya, krek-krek gitu. Itu terus ada pembengkakan enggak area sekitarnya, bisa juga ya sambil kita palpasi ya. Itu mungkin. Terus kemudian selanjutnya kita buka handstone yang lama, handstone ini yang bersih, kemudian kita cuci tangan lagi ya, cuci tangan 6 langkah. Terus selanjutnya kita perut dan gunting ya. Jadi ini proses kita untuk perut dan gunting. Ini dulu pakai handstone bersih dulu, handstone steril, kok kebalik-balik ya. Jadi sebelum kita pakai handstone steril, kita buka dulu si set sterilnya ya, bak sterilnya kita buka dulu, baru pakai handstone steril. Biar nggak kagok ya. Salah ya, tadi nggak boleh sini, tadi area sini ya, kita pegang area sini. Kemudian
pusnya boleh pakai kasa kering. Jadi ini belakang aja yang versi 2 betadine NaCl ya. Jadi betadine NaCl yang sebelah mana ya, jangan lupa. Pokoknya 2 betadine NaCl 2, yang NaCl murni 2. Terus kemudian kita siapkan 2 menutup balutan di akhir, terus kemudian 2 untuk mengeringkan ya, yang 2 lagi nanti untuk mengeluarkan pusnya ya. Ini kita pakai yang kering aja. Ini ada yang hitung waktu nggak? Ini berapa lama deh? Udah 11, Bu. 11 menit. Iya. Biasanya berapa sih? 13 menit atau? Iya. 13 ya? Harus selesai ya? Ya, jadi nanti ini anak gitu aja, jadi asal sekali aja, nggak usah bolak-balik ya. Kemudian biar nggak susah, nanti kita gunting 2 kasa ya, 4 kasa berarti ya, kasa yang betadine NaCl sama kasa yang keringnya ya, buat nanti mengompres di akhir. Jadi terus kemudian kita buka balutan yang lama, pakai yang tulisan. Kita ada pinset yang agak keras ya, jadi mendingan ini yang korbankan. Dibuka. Nah, baru kita melakukan pengkajian yang sekitar ini ya. Jadi kita inspeksi ada kemerahan enggak di yang tadi area yang tertutup ya, kemerahan, pembengkakan, warna dari eksudatnya ya, kalau ada eksudat, jadi kita inspeksi aja. Terus kemudian selanjutnya apa lagi? Oh, kita perlu ini ya, keluarkan pusnya ya. Ini si pinsetnya udah posisi berdiri ya, jadi ketika misalnya tangan kita nanti on, ini dia mudah gitu untuk kita ambil. Ini seperti ini. Kemarin tuh sempat memang ada temennya yang nanya, ibu kalau seperti ini berarti handphone kita sudah on ya. Cuman kemarin tuh saya sempat mikir kalau misalnya si kasanya tebal gitu ya, terus eksudatnya nggak terlalu banyak, nggak sampai nembus kena handphone kita, kemungkinan masih steril. Tapi buat kehati-hatian lebih baik kita anggap on aja gitu ya, jadi kita anggap on karena kan ada kemungkinan misalnya ada eksudatnya sampai agak banyak gitu ya, bisa jadi ya. Jadi nanti kita keluarkan gini. Terus selanjutnya kita pakai ini, kita agak tekan ke arah tengah ya, tapi jangan terlalu kencang ya, jadi yang lembut, cuman memastikan dia bisa mengeluarkan pusnya ya. Terus kemudian kita mulai bersihkan ya.
Nanti satu pinset chirurgis di sebelah kiri, yang anatomis di kanan. Chirurgis ini kita pertahankan steril, yang anatomis buat ke pasien gitu ya. Jadi kiri steril, kanan pasien on ya. Jadi kiri selalu di atas ya. Ini yang celah-celah lukanya kita bersihkan. Kalau misalnya sambil digulung ya, kalau misalnya masih ada bisa ke atas, kita ke atasin, sama membersihkan apa inside-nya ya. Sambil kita apa dorong gulung ya, kita ke ataskan ini. Kemudian kita membersihkan area di sekitar ya, di antara pin side. Ini setiap pencucian, baik itu membersihkan apa celah-celah yang di antara pinside-nya ataupun pinside itu sendiri ataupun kulit di antara pinside, itu pakai NaCl ya, NaCl lembab. Selanjutnya kita keringkan ya, kasak keringnya itu ya, nyampur ya. Ya ceritanya kasak keringnya kita keringkan. Dikeringkan, terus kemudian kita tutup ya. Kita tutup dengan betadine NaCl lembab ya. Betadine NaCl lembab. Ini juga ini yang apa kering ya, atasnya kasak kering, jadi yang nempel ke kulit betadine NaCl lembab, yang atasnya kasak kering tutup ya. Udah ya, selesai perawatan lukanya. Terus kemudian kita balut pakai perban gulung. Posisinya salah sih saya, jadi agak kagok nih. Harusnya dia gini posisinya, jadi enak ngegulung. Ini kasak gulungnya cuma sedikit ya? Iya Bu. Oh, cukup ya? Cukup. Pas singkirin dulu kali ya. Singkirkan dulu. Enggak ya? Lagi kan?
Masih ada, masih bisa ke itu nggak ke lab? Bisa Bu. Jadi kita sambung ya, karena ini kekurangan. Tadi harusnya posisinya ini supaya ke atas, si gulungannya ada di atasnya biar enak. Nah, sisanya nanti bisa kita tarik. Anda mau fiksasi pakai kasanya atau mau pakai plester? Kasa, cobain pakai kasa ya. Kalau kasa kita panjangin dulu, terus kemudian kita gunting. Ya. Bisa pakai plester juga. Ya. Pakai plester juga bisa. Nanti kalau pakai plester tinggal yang ujung ini, ya plesterin aja. Iya, lebih gampang. Ya nggak apa-apa. Ya, Biar lihat tahu dulu ya aja ya. cara. Kalau misalnya, soalnya kalau di ruang perawatan suka kayak gini nih. Lebih kuat. Iya. Nanti kita ikat dulu. Ikat baru Diikat ke bawah. Apa? Soalnya ini mah pasti kuat ya. ini biar rapi ya, kita gunting iwir-iwirnya. Selesai, jangan lupa kita bereskan alatnya ya. Seperti ini. Kemudian ini kita angkat. Sakit. Cuci tangan lagi ya, cuci tangan lagi. Terus kemudian komunikasi ke pasiennya ya. Iya. Kalau perawatan lukanya sudah selesai, terusnya apa yang tadi kita sudah kaji ya, hasil perawatan luka kita seperti apa, ada tanda-tanda infeksi atau tidak, itu kita jelaskan ke pasien kita. Terus kemudian kita boleh tanyakan juga respon pasiennya ya. Biasanya Bapak ini sudah selesai perawatan lukanya, nah sekarang perasaan Bapak gimana, misalnya apa lebih nyaman ya, kayak gitu ya. Terus kemudian apa Bapak ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, ya kita lanjut ke rencana perawatan kita. Misalnya nanti ada pemberian obat di jam berapa, kita informasikan ya. Terus kita terminasi juga ke pasiennya. Kalau begitu saya izin pamit gitu ya. Kita ucapkan salam lagi terakhir ya. Terus jangan lupa kita dokumentasikan. Apa saja yang didokumentasikan? Perawatan Ya, subjektif SOAP ya, subjektif pasiennya, respon pasiennya ketika sudah dilakukan perawatan luka. Terusnya objektifnya apa, ada tidaknya tanda-tanda infeksi ya, berapa jumlah pin site-nya, terus kemudian kondisi lukanya ya, eksudatnya ada bau atau tidak, nyeri ya, vegetasi kayak gitu ya. Jadi hasil pengkajian kita catatkan dalam objektif. Kemudian A-nya biasanya diisi apa tuh? Bisa diagnosa keperawatannya ya, masalah keperawatannya apa, terus rencana tindak lanjut, dilakukan perawatan